Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Awal Mei 2026 ini seorang pengasuh pesantren di Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencebuli 30 hingga 50 santriwati. Kasus ini ternyata sudah dilaporkan sejak Juli 2024. Artinya selama hampir 2 tahun kasus ini mandek. Para korban dibungkam, diancam dikeluarkan dari pesantren, bahkan dinikahkan dengan santri laki-laki untuk menutup aib. Sedih rasanya melihat ini terjadi di kultur pendidikan Islam. Kita tidak sedang membenci pesantren. Pesantren adalah pilar penting pendidikan bangsa. Namun kita tidak boleh menutup mata. Data Komnas Perempuan tahun 2020-2024 menunjukkan fakta menampar. Pesantren atau pendidikan berbasis asrama agama menempati urutan kedua tertinggi sebagai lokasi terjadinya kekerasan seksual. Ada sistem yang salah dan kita harus menaruh perhatian. Dalam kasus kekerasan seksual di pesantren, para santri nyaris tidak bisa melawan. Ini karena relasi kuasa yang sangat timpang. Parahnya kuasa yang dieksploitasi mengatasnamakan agama. Karena itu kasus di Pati ini bukanlah pelanggaran kesusilaan biasa. Ini ekstrim. Di dalam pesantren seorang pengasuh tidak hanya memiliki otoritas struktural sebagai pemimpin, tapi juga memegang kontrol sosial dan moral atas santrinya. Ketika tokoh agama menggunakan dalih kepatuhan, barakah atau ancaman dosa, santri bisa langsung tunduk. Dalam ilmu hukum situasi ini disebut coercive environment atau lingkungan yang memaksa. Dalam kondisi demikian kehendak korban tidak lagi bebas sehingga setiap bentuk persetujuan dari anak menjadi tidak relevan secara hukum. Mereka diam bukan karena mau tapi karena takut dan tak punya daya. Lalu apa pekerjaan rumah terbesar pesantren hari ini? Akar masalahnya ada pada sistem pengasuhan tertutup. Anak-anak jauh dari orang tua, namun di saat yang sama mekanisme pengawasan eksternalnya nol. Tidak ada komite independen, tidak ada ruang pengaduan yang aman bagi anak. Ketiadaan pengawasan inilah yang membuat kekerasan seksual bisa tidak terdeteksi dan leluasa. Isu kedua adalah budaya impunitas atau kekebalan hukum. Pakar pendidikan mencatat ada sebuah lingkaran setan dalam kasus pelecehan oleh tokoh agama. Polanya selalu sama. Korban lapor, kasus viral, lalu tiba-tiba korban ditekan oleh pelaku yang punya otoritas. Diancam hingga akhirnya dipaksa berdamai. Begitu secari kertas damai ditandatangani, pelaku bebas, kasus ditutup. Pelaku akan mengulangi perbuatannya kepada korban-korban baru. Siklus ini terus berputar. Sahabat Matan TV, menghukum pelaku di Pati itu wajib. Tetapi itu belum cukup. Kita butuh solusi sistematik. Pertama, Kementerian Agama tidak boleh hanya memberi izin operasional, tapi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan ketat. Setiap pesantren harus diwajibkan memiliki kebijakan perlindungan perlindungan anak yang tertulis. Harus ada aturan yang tegas yang melarang upaya membangun kedekatan manipulatif, larangan sentuhan fisik yang tidak pantas, dan larangan pertemuan empat mata di ruang tertutup antara pengasuh dan santri. Sebab dalam banyak kasus yang terjadi, lembaga terlalu percaya pada figur religius, senioritas atau kedekatan personal tanpa sistem kontrol. Kedua, aparat penegak hukum harus berani menggunakan pasal 45 Undang-Undang TPKS. Pelaku kekerasan seksual, apalagi tokoh yang punya kuasa besar, harus segera ditahan sejak awal. Ini krusial untuk mencegah mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi korban, menghilangkan barang bukti atau membeli hukum. Anak-anak kita akan menjemput masa depannya kelak ketika lulus dari pesantren. Jangan sampai itu dihancurkan oleh predator yang berlindung di balik jubah agama karena kita mengabaikannya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.